Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya dari kelas A2 Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Pertama ini, soalnya Agus Ronward menginvestasikan kas sebesar 60.000 untuk mulai usahanya. Tanggal 2 Agustus membeli perlengkapan secara kredit seharga 200. Pada tanggal 4 Agustus membayar tunai 50.000 untuk sebuah bangunan. Pada tanggal 6 Agustus memberikan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebesar 3.000. Pada tanggal 9 Agustus membayar utang usaha sebesar 100. Pada tanggal 17 memberikan jasa kepada pelanggan kredit 2.100, dan pada tanggal 23 Agustus menerima kas sebesar 1.200 dari pelanggan kredit. Yang terakhir 31 Agustus membayar beban berikut: gaji 1.200, sewa dan 500. Kemudian kita akan membuat jurnal penyelesaian seperti ini ya. Ini kas. Kalian harus tahu bahwa yang kalian harus tahu adalah saldo normal modal berada di posisi kredit. Artinya kalau akun modal bertambah berarti di sebelah kredit. Saldo normal kas berada pada posisi debit. Artinya apabila kas bertambah posisinya sebelah debit, dan apabila kas berkurang posisinya di sebelah kredit. Ini kasnya bertambah, kasnya 60.000. Jadi modalnya 60.000 seperti yang di sini ya. Lalu perlengkapannya senilai 200. Yang ini 200. Lalu utang usaha. Mengapa ada utang usaha? Karena dia membayar secara kredit. Lalu Tuan Ronward membayar tunai 50.000 bangunan. Jadi kasnya berkurang, jadi dia terletak di kredit. Kasnya bertambah, jadi dia terletak di debit. Dia mendapatkan kas sebesar 3.000 pada tanggal 6 Agustus. Utang usaha 100, kasnya berpindah ke kredit karena saldonya berkurang. Seperti ini. Beban ini ditambah 1.200 ditambah 500 jadi 1.700. Kasnya berkurang jadi 1.700. Setelah kita membuat jurnal umum, kita membuat buku besar. Buku besar ini seperti ini, kayak akun T. Tanggal 1 keterangan posting itu masukkan. Tanggal 1 kan modalnya Tuan Ronward, jadi dia masuk di debit 60.000. Pada tanggal 4 itu adalah bangunan, dia membeli bangunan, jadi dia masuk di kredit. Jadi 60.000 kurang 50.000 10.000. Pada tanggal 6 dia dapat kas 3.000, jadi 10.000 ditambah 3.000 jadi 15.000. Pada tanggal 9 itu dia membayar utang usaha, jadi uangnya berkurang, jadi dikurang 100, 13.000 kurang 100 jadi 12.900. Kemudian dia mendapatkan uang lagi sebesar 1.200 tuh dari pelanggan kreditnya. Makanya di sini ditulis lagi di debit karena dia mendapat keuangan, jadi ditambah lagi 12.900 tambah 1.200 ialah 14.100. Kemudian dia pada tanggal 31 membayar beban sewa sama beban gaji, jadi dikurang lagi, dia totalnya 12.400. Intinya ini buku besar harus berkaitan dengan jurnal umumnya. Dikasih masuk utang usaha, debit, intinya satu-satu dikasih masuk seperti ini ya. Ini maaf kalau kameranya hanya HP turun ke laptop, karena soalnya tidak bisa mengekspor video lewat laptop, soalnya tidak bisa lalut, jadi maaf ya. Kemudian setelah kita membuat buku besar seperti ini tuh, maaf kalau tidak jelas, hanya
karena kamera HP. Kemudian kita membuat jurnal penyelesaian seperti ini ya. Kita lihat dulu ini. Maaf kalau goyang-goyang. Nih. Contohnya pencatatan penyelesaian. Kita membuat pencatatan penyelesaian ya setelah membuat buku besar. Tuan Ron Ward mencatat beban akrual. Beban akrual itu berarti beban yang belum dibaca. Kayak apa? Kayak utang gitu. Beban akrual artinya bunga belum dibayar sehingga masih merupakan kayak utang gitu. Jadi kayak begini jurnalnya, transaksi beban gaji itu masih di debit 2000 dan utang gaji di kredit. Ini lagi contoh kedua, mencatat bunga akrual sudah 1000 seperti ini jurnal penyesuaiannya, bunga beban bunga masuk di debit, utang bunga masuk di kredit. Setelah kita membuat jurnal penyelesaiannya, kita akan masuk di neraca saldo yang belum disesuaikan. Gini, kas 12.400 sesuai dengan yang di sini tadi di buku besar 12.400 kan. Lalu kita masukkan perlengkapan kan 200 tadi, bangunan 50.000, utang usaha 1.400, masukkan semuanya di sini. Lalu dijumlah. Jika harga di sebelah sini sama di sini tidak sama, maka maka neraca saldo kalian itu salah. Jadi harus sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah kita membuat neraca saldo, kita akan membuat neraca saldo yang telah disesuaikan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, aku yang goyang kameranya. Ya, ini kas. Kita tulis di sini di debit. Sama seperti ini. Kita tulis dulu ya bagian sini, jadi totalnya itu sama 66.000. Jadi ini ayat penyelesaian seperti ini tadi, sesuai dengan ini yang di atas ya, yang ini sesuai dengan itu. Lalu kita tulis sini, dia masuk di ayat penyelesaian. Lalu di debit beban gaji itu debit karena gaji bebannya masuk di sini. Ya, lihat kan, ini utang bunga masuk di kredit di sini. Neraca saldo yang telah disesuaikan masuk seperti ini ya. Utang gajinya, beban gaji masuk di debit. Ini. Setelah kita membuat seperti ini, neraca saldo yang tersesuaikan, lalu kita membuat ini yang laporan kayak seperti laba rugi ya. Nah, ini seperti tadi, kita masukkan kas 12.400, perlengkapan 200, bangunan 500, utang usaha masuk di kredit 1.400, modal masuk di kredit 60.000, utang usaha tadi 2.200, pendapatan jasa 5.100. Ini beban gaji dan sewa masuk di debit sini 2.000. Utang gaji ini kan neraca saldo yang telah disesuaikan sesuai dengan tadi yang di atas ya. Utang bunga masuk, jadi sini harganya harus sama ya dengan sebelah kiri. Lalu laba rugi itu seperti kayak beban-bebannya kita masukkan di situ ya, di sini kayak di sini. Kacanya tulis ini ke sini. Udah itu ini kan 4.700, totalnya ini sama ini. Kita harus mencari selisihnya dari 4.700, selisihnya dari sama 5.100 itu berapa. Ini ternyata saya dapat itu 400. Jadi selisihnya harus sama ya.
sama. Selisih harus sama antara laba rugi dan neraca. Kalau tidak sama, berarti jurnal kalian itu salah ya. Makanya di sini ini neraca harus sama di sini. Lalu ini kan sudah sama 5.100. Ini totalnya 64.800. Kalau ini totalnya 64.400. Jadi ini 64.400 ditambah dengan selisih jadi 64.800. Seperti ini. Ada saldo yang telah diselesaikan ya. Maaf kalau kurang jelas ya. Ya, ini kita akan membuat laporan laba rugi Tuan Ronward pada tanggal 1 sampai 31. Pada tanggal 1 sampai 31 dengan sesuai dengan juga ayat penyesuaiannya. Kita masuk pendapatan jasa tadi sesuai dengan 5.100, beban gaji dan sewa 1.700, beban gaji 2.000 dan beban bunga 1.000. Ini semuanya belum dibayar ya. Ini belum dibayar, ini sudah. Ini yang belum. Jadi bebannya itu udah. Jadi kita total ini 1.700 tambah 2.000 tambah 1.000 hasilnya 4.700. Jadi laba bersihnya itu 400. 5.100 dikurang 4.700 jadi 400. Ini laporan perubahan ekuitas Ronward dari ini. Modal awalnya itu 60.000 dan laba bersihnya 400. Jadi modal akhir atau ekuitas akhir 60.400. Dan yang terakhir kita akan membuat ini sama laporan perubahan dari keseluruhan ini. Aktiva itu masuk kas, perlengkapan bangunan dan piutang usaha. Jadi kita masukkan ini sesuai tadi. Pasifa, modal, usaha, utang gaji, utang bunga. Kita hasil ini dapat total utang 400. Jadi kita tambah jadi 64.800. Ini total aset 64.800 ini. Ya, demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Maaf, cuman kamera HP baru presentasinya di laptop. Maaf kalau kurang jelas atau penyampaian saya kurang jelas, mohon maaf dimaafkan. Lalu kalau tidak ada jelas ini bacanya di sini, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menyampaikan rangkuman bab 7 saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang efektif terbagi atas 4: pengendalian, kompatibilitas, fleksibilitas, dan hubungan biaya. Pengendalian, pemilik harus mengendalikan perusahaannya. Pengendalian internal dapat menjaga aktiva dan menghindari pemborosan. Kompatibilitas, sistem yang kompatibel adalah sistem yang dapat berfungsi dengan mulus bagi para karyawan dan struktur organisasi Anda. Usaha kecil-kecilan milik Anda tidak memerlukan sistem akuntansi yang rumit. Anda mungkin dapat memerlukan tugas akuntansi Anda dengan perangkat lunak seperti QuickBooks atau Peachtree. Fleksibilitas, sistem akuntansi Anda harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi setiap waktu Anda dalam perusahaan Anda. InMotion mungkin saja mulai menjual beberapa produk baru seperti topi baseball. Anda mungkin akan memperluas usaha Anda ke universitas lain. Hal tersebut, Anda akan memerlukan akuntansi yang lebih rumit. Hubungan biaya, pengendalian, kompatibilitas, dan fleksibilitas memerlukan biaya. Anda memerlukan sistem yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya minimal. QuickBooks mungkin merupakan cara yang paling ekonomis untuk melakukan tugas akuntansi Anda, atau jauh lebih murah memperkerjakan sebuah kantor akuntan publik sebagai yang besar akuntan publik
akan memproses data Anda dengan biaya yang masuk akal. Kemudian yang saya tulis rangkumannya, komponen sistem yang terkomputerisasi terbagi atas dua, hardware dan software. Hardware ialah perangkat keras, contohnya komputer, printer, modem, dan monitor, dan jaringan yang menghubungkan semua peralatan tersebut. Hampir semua sistem memerlukan jaringan atau network untuk menghubungkan semua komputer yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak, ialah rangkaian program yang mengoperasikan komputer. Program lunak akuntansi akan membaca, mengedit, dan menyimpan data transaksi. Perangkat lunak itu juga menghasilkan laporan yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan perusahaan Anda. Ada banyak paket perangkat lunak bersifat fleksibel. Sebagai contoh, sebuah jaringan pompa bensin mungkin hanya sebagian saja yang terkomputerisasi. Perusahaan kecil ini mungkin hanya menggunakan komputer untuk memproses gaji karyawan. Bagian lain dari sistem akuntansi dapat dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, bagian sistem yang terkomputerisasi dan manual berfungsi. Pemrosesan data meliputi 3 langkah, yaitu input, pemrosesan, dan output. Input berasal dari dokumen sumber seperti pesanan yang diterima dari pelanggan dan faktur penjualan yang dikirimkan kepada pelanggan. Input biasanya dikelompokkan menurut jenisnya. Sebagai contoh, Anda akan memasukkan penjualan tunai secara terpisah dari penjualan per kredit. Yang kedua, pemrosesan. Dalam sistem manual, pemrosesan mencakup menjurnal transaksi, memposting ke akun, dan membuat laporan keuangan. Sistem yang terkomputerisasi juga memproses transaksi, tetapi tanpa langkah antara jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Terakhir, output adalah laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan, termasuk laporan keuangan. Anda dapat mengambil keputusan. Sistem Enterprise Resource Planning. Banyak perusahaan kecil menggunakan QuickBooks atau Pastry, sementara perusahaan yang lebih besar menggunakan sistem Enterprise Resource Planning untuk mengelola datanya. Sistem Enterprise Resource Planning seperti SAP, Oracle, dan PeopleSoft. Keunggulan sistem Enterprise Resource Planning ada 3. Sistem ini dapat tersentralisasi, dapat menghemat listrik. Kemudian yang kedua, sistem Enterprise Resource Planning dapat menggantikan sistem perangkat lunak yang terpisah seperti penjualan dan penggajian. Yang terakhir, sistem Enterprise Resource Planning membantu perusahaan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Demikian dari hasil presentasi saya, dari mulai membuat laporan keuangan hingga mempresentasikan rangkuman bab 7 saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang tidak enak di hati Anda, mohon dimaafkan. Jika ada penyampaian saya juga kurang jelas dan kurang dipahami dan agak tidak jelas dalam penyampaian hal saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.